Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah majelis ilmu insyaallah dirahmati Allah. Mari senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah kita semua berada di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita muzakarah, dalam rangka kita sharing dan berbagi ilmu pengalaman untuk daurah janaiz atau berbicara masalah seputar kematian. InsyaAllah pada pelatihan kali ini kita akan bagi pada 4 sesi Ibu. Yang pertama materi, kedua bagaimana mempersiapkan kain kafan ya sebelum kita masuk pada praktik memandikan jenazah. Kemudian yang ketiga praktik memandikan jenazah. Kemudian yang keempat mengafani. Ada 4 bagian yang akan kita lalui pada kegiatan pelatihan daurah janaiz atau perawatan jenazah ini. Jamaah majelis ilmu insyaallah dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang akan kita pahamkan dulu untuk menambah referensi kita, ilmu kita. Yang pertama adalah bagaimana menghadapi orang yang sakit. Kita ambil keumumannya, walaupun maut itu tidak harus melalui sakit. Tapi kita mengambil umumnya gitu. Umumnya kita mendapati Allah, kita melihat kekuasaan Allah, dicabutnya ruh seseorang itu melalui asbab sakit. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang sakit? Maka ada beberapa hal yang sebaiknya kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Yang pertama, rela dan sabar dengan apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Yang kedua, kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Hadirkan rasa khauf dan roja kita, rasa takut dan roja kita. Mengapa harus ada rasa khauf itu, rasa takut? Takutlah kita ketika kita kembali kepada Allah, kita menjadi orang yang merugi. Takutlah kita ketika sakaratul maut menjemput kita, kita tidak dalam keadaan apa yang dituntunkan oleh Rasul SAW. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Takut kita, takutlah kita, khauf, besarkan rasa takut kita kepada Allah. Karena apa? Apa yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan Allah redha dengan semua apa yang sudah kita lakukan. Takutlah kita akan dosa yang sudah kita lakukan. Ya, khauf. Kemudian munculkan rasa raja. Raja ini adalah rasa penuh pengharapan, mengharap agar Allah menerima semua apa yang sudah kita lakukan, mengharap agar ketika ruh kita keluar dari tubuh kita, kita mengharap Allah redha di situ dengan cara kita diberikan kemampuan oleh Allah, dibimbingnya hati dan lisan kita atas kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk mampu mengucapkan kalimat thayyibah di akhir kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimanapun sulitnya, dilarang untuk mengharap kematian. Tapi ada doa yang dianjurkan oleh Rasul SAW
Apa doanya yang dituntunkan oleh Rasul SAW? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, berilah aku kehidupan apabila kehidupan tersebut memang lebih baik bagiku. Matikanlah aku, ambillah aku ke hadirat-Mu ya Allah ketika kematian tersebut lebih baik untukku. Jadi manusia tidak boleh minta mati. Kadang-kadang kita melihat saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit menaun yang kronis, yang sangat luar biasa. Untuk bisa makan pun hanya melalui alat bantu, itu pun tidak bisa makanan padat tetapi berupa cairan saja. Belum nanti alat-alat kesehatan yang ada di tubuhnya yang ditempelkan oleh petugas kesehatan, karena itu adalah salah satu ikhtiar agar orang ini sembuh. Tetapi apa yang terjadi, kondisi psikologis manusia tidak sama. Kadang-kadang karena suntuknya, karena capeknya, karena lelahnya manusia itu, dia mengeluh dan minta segera diambil oleh Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi katakanlah, kata Rasulullah, mintalah kepada Allah, ya Allah, sekiranya kehidupan ini jauh lebih baik bagiku ya Allah, hidupkanlah aku, sehatkanlah aku ya Allah. Berikanlah aku keafiatan, berikan aku kesabaran melalui penyakit ini. Tetapi sekiranya ya Allah kematian itu lebih baik bagimu ya Allah, ambillah aku dalam keadaan husnul khatimah. Berikutnya, apabila ada kewajiban yang berkenaan dengan anak Adam, dalam hal ini hutang piutang, segeralah ketika kita sakit, segeralah kita menyelesaikannya. Sekiranya kita tidak bisa menyelesaikannya, berwasiatlah. Ya, berwasiatlah kepada anak kita, ahli kita, agar mereka mampu menyelesaikan apa menjadi kewajiban kita. Ini jika musibah datang pada diri kita, ya, ketika sakit, ya, ada tanda-tanda menjelang kematian. Ini prosesnya dari sakit, Ibu. Tanda-tanda menjelang kematian biasanya kalau di rumah sakit kita temui orang yang sudah setengah kondisi, setengah sadar atau koma. Maka kita akan menemukan beberapa tanda menjelang kematian. Nafasnya cepat dan dangkal. Ana rasa di antara jamaah insya Allah ada yang pernah ya menampingi saudara, orang-orang yang kita cintai ya, pada proses sakaratul maut ya, pada proses sakaratul maut. Jadi kalau nafasnya tersengal-sengal, dangkal, pendek nafasnya ya, tersengal-sengal dan pendek, itu dangkal maksudnya. Maka itu tanda-tanda kematian. Kemudian kedua, kelihatan gelisah dan tidak ada komunikasi dengan lingkungan. Ya, tidak mengenal orang yang ada di sekitarnya. Kalau didampingi oleh ahlinya, oleh keluarganya, maka dia akan mengatakan ini siapa, atau bahkan tidak bisa berkomunikasi lagi. Ya. Denyut nadi penderita, orang yang sakit ini sudah lamban, sudah lemah. Kulitnya terasa panas dan memerah, kadang-kadang disertai dengan kejang-kejang, mata memandang pada satu arah. Bahkan ketika disenter pun ini sudah lemah, ya, tidak ada reaksi. Kalau ada di antara peserta pelatihan hari ini yang pernah mendapatkan, kadang-kadang kita sudah meniup mencium nafas orang jenazah ya. Ya, mau sehari biasanya Allah memberikan itu ya, nafas. Bau jenazah itu sudah ada gitu ya. Bau jenazah itu sudah ada. Ini hanya pada orang-orang tertentu biasanya Allah memberikan kemampuan seperti ini. Nah, sekarang itu tadi tanda kematian. Lalu bagaimana cara kita menghadapi orang yang sakaratul maut? Berarti ini yang melakukan ini adalah orang yang sehat. Ya, orang yang sehat. Maka lakukanlah beberapa hal ya, ketika kita berhadapan dengan orang dengan ciri yang seperti tadi.
Jagalah pakaian dan tempatnya, tempat tidurnya senantiasa dalam keadaan bersih. Mengapa? Pada orang yang sakit, ibu-ibu, itu ada malaikat di sekitarnya. Ada malaikat. Tapi orang sakit yang mana? Orang sakit yang bersih, yang tetap menjalin hubungan ya hati dan pikirannya kepada Allah. Kelihatan. Ini jadi bagi orang yang sehat, kalau sudah mendapati kondisi seperti yang Anda sebutkan sebelumnya itu, bersihkanlah tempat tidurnya, bila perlu diarahkan ke kiblat ya. Itu yang bisa kita lakukan. Hadirkan keluarga yang beliau cintai di sekitar beliau. Kemudian menasehati supaya berbaik sangka kepada Allah, mengharap ampunan dan rahmat Allah. Memperingatkannya agar sudi membuat wasiat kepada para ahli warisnya. Mentalkinnya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu hadisnya. Mentalkin ada ikhtilaf para ulama, dan ini terjadi di tengah masyarakat kita. Bentuknya adalah mentalkin. Jadi ada masyarakat yang masih mentalkin di atas kubur. Ya, ketika jenazah sudah masuk di kubur, biasanya ada proses talkin ya. Talkin. Banyak. Oke. Dibacakan ayat-ayat pada prosesi pemakaman. Dasarnya adalah Rasul SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu, ingatkan, talkin, ingatkan orang yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini bagi orang yang sudah masuk pada fase sakaratul maut. Ya. Jadi kalau sudah fase sakaratul maut itu tidak ada bacaan lain yang wajib kita bimbing bagi orang yang sehat yang berada di sekitar orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Mohon maaf, bukan membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran dibaca ketika dia sakit, itu akan membantu beliau. Tapi ketika proses sakaratul maut, bukan membaca Al-Quran, cukup kata Rasulullah, sabda Rasulullah, la ilaha illallah. Nah, mentalkin ini ada caranya. Cara mentalkin adalah, ingat, ketika proses sakaratul maut itu ada satu kondisi yang syaitan betul-betul bermain di situ. Dia tidak ingin lisan orang yang dalam proses sakaratul maut itu mampu mengucap la ilaha illallah, sehingga disibukkanlah hati dan pikirannya itu ke arah-arah yang lain. Sehingga sering kita mendapati orang yang sedang sakaratul maut itu mengucapkan, hartaku yang ini tolong kamu jaga, itu rumahku, kebunku, sawahku. Itu cara syaitan. Maka kita yang sehat akan membimbing beliau untuk istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak boleh marah, tidak boleh cepat-cepat. Kemudian ketika mentalkin harus dalam suasana, kita yang mentalkin itu dalam suasana kita tenang, dalam keadaan kita bersih, dalam keadaan kita suci. Ya. Mentalkinnya itu jangan terburu-buru, karena jangan sampai, kata Rasulullah, dia tidak suka dengan kalimat itu karena syaitan sedang berjibaku. Jadi mentalkinnya seperti ini. Boleh diawali dengan istighfar. Biasanya kan sudah tidak ada respon lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Terus diajak beristighfar. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mulai kita ingatkan di telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Stop.
kalau dia mampu mengucap la ilaha illallah, atau gerakan bibirnya atau matanya berkedip, stop, jangan lanjutkan, berarti itu kalimat terakhirnya. Tetapi ketika setelah ditalkin beliau ikut mengucap kalimat thayyibah itu la ilaha illallah, kemudian ada orang yang berbicara dan beliau berbicara dengan orang itu, ulang lagi talkinnya. Karena hadisnya jelas, man akhiru kalami, bukan dia berbicara dengan manusia, dengan saudaranya, dengan anaknya yang ada di sekitarnya, tetapi kalimat itu harus murni la ilaha illallah. Oleh karena itu, melalui kegiatan seperti ini kita harus pahamkan kepada keluarga-keluarga yang ada di sekitar, kalau besok Allah mentakdirkan kita bertemu dengan kondisi itu, ketika ada orang yang mentalkin, yang lain jauh dulu, jangan sampai dinasehati agar jangan sampai ketika orang yang sudah membaca la ilaha illallah itu diajak berbicara, berarti bukan akhir kalimatnya la ilaha illallah. Paham? Insyaallah. Saudara-saudaraku insyaallah dirahmati, itu cara mentalkin. Ingat, kalau sudah sampai dia mengatakan, contoh dia mengangkat tangan, berarti dia sudah paham. Lisannya dia mengatakan la ilaha illallah, stop, kita jangan berbicara lagi, berarti dia itu akhir kalimatnya. Atau matanya berkedip, atau tangannya menggenggam, misalnya kita memegang tangannya kemudian dia menekan tangan kita, berarti dia sudah paham, stop, jangan ajak berbicara yang lain. Mentalkin dengan syahadat tauhid la ilaha illallah dengan jelas dan tidak tergesa-gesa. Jelas la ilaha illallah, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. Dia tidak paham itu. Bagi orang yang datang melihatnya, hendaklah berdoa untuknya dan janganlah mengucapkan di hadapannya kecuali kata-kata yang baik. Hiburlah keluarga calon jenazah dengan penuh perhatian. Tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian, bagian betis terasa lebih ringan dan jari-jari kaki nampak hijau kebiru-biruan. Biasanya mulai dari kaki, mulai dari ujung kaki ini kan hangat. Biasanya dia akan dingin naik terus ke betis. Betis itu wal tafatis syaqu bisyaq, kata Allah. Betis manusia itu ngeloyor begitu, bersatu ya. Itu tanda kematian. Telinga nampak lebih pipih, ya, lebih pipih dia. Mata membalik ketika diterangi dengan batu baterai senter, biasanya ada cahaya, diberi cahaya, ya. Matanya membalik, tidak ada reaksi. Dan nyut nadi nampak tidak ada, mengeluarkan bau khas calon jenazah karena keluar kotoran. Nanti ada cara membersihkan kotoran, ibu jangan merasa jorok ya. Bila kata cermin ditempelkan pada hidungnya, itu tidak lagi keluar uap. Betul, itu tanda-tanda kematian. Cara menghadapi orang yang meninggal, ucapkan kalimat tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibolehkan menangisi si mayat asal sekedarnya saja, jangan nyayah. Nyayah itu teriak, kemudian menyobek-nyobek baju, itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Apalagi sampai misalnya seorang istri ditinggal suaminya atau seorang anak ditinggal oleh ibu, sampai dia mengatakan, misalnya istri, aduh sudah tiada lagi siapa yang akan menopang hidupku, itu kalimat orang kafir. Yang menopang hidup kita adalah Allah, bukan suami, bukan siapa-siapa. Jangan sampai kita khilaf. Ketika Allah mengambil sesuatu yang sudah dititipkan, menangislah, bersedihlah, tetapi jangan hanyut, jangan mengikuti cara syaitan. Kemudian memejamkan mata dan doakan. Doanya boleh menggunakan bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah lapangkan dan luaskanlah kuburnya, berilah nikmat surga, ya Allah berilah ketenangan di alam barzakh. Itu doakan sambil menutup matanya. Ada tradisi dalam masyarakat kita yang kurang ilmu. Jadi ketika ada mayit atau jenazah yang matanya masih membuka ke atas, dia mengatakan, oh anaknya belum ketemu, oh ininya. Salah besar. Maut tidak menunggu siapa-siapa. Maut tidak menunggu siapa-siapa.
Kalau dia mau keluar, dikeluarkan oleh Allah, maka dia akan keluar ruh itu. Tidak menunggu siapa, tidak pakai syarat ketentuan berlaku, tidak. Dalam sebuah riwayat, mengapa mata jenazah itu ke atas, dia baru saja melihat ruhnya keluar. Ya. Kemudian diikatkan dagunya ke kepala jika mulutnya masih terbuka. Jangan punya pikiran yang macam-macam. Lemaskan seluruh persendian si mayat agar tidak mengeras. Letakkan kedua tangannya atas dadanya atau bersedekap. Tinggikan sedikit tempat jenazah. Mohon maaf, kita biasa melihat di masyarakat itu jenazahnya seperti ini. Ada karpet, letakkan saja. Itu kalau orang meninggal, tinggikan sedikit seperti ini, letakkan jenazahnya. Kecuali ketika mengafani. Itu harus ada penghormatan, sampai dengan menutup aurat, itu penghormatan kita. Tanggalkan pakaiannya dan tutupi seluruh tubuhnya dengan kain. Boleh kita melepaskan pakaiannya ketika begitu meninggal, boleh. Tetapi kalau sekiranya ini tradisi yang kurang bagus, kalau orang meninggal siang atau sore hari begini tidak mau dikuburkan, besok ditunggu jam siang baru, nggak boleh. Yang harus disegerakan antara lain kata Rasulullah, pengurusan jenazah harus segera. Karena anak pernah dikasih ujian oleh Allah, ada warga yang cukup jauh dari tempat pemakaman kami itu, hampir 1 kali 24 jam tidak ada yang mengurus, karena masyarakatnya tidak mengerti bagaimana cara merawat jenazah. Menanggalkan pakaian itu harus dilihat dulu kondisinya. Sekiranya, karena ini kondisi normal yang kita bicara, nanti anak akan sampaikan bagaimana kondisi tidak normal. Ketika tubuh jenazah itu bolongnya maaf sebesar ini karena diabetes, bagaimana kalau habis operasi payudara, ini diangkat payudara kemudian ini luka, apa yang harus dilakukan? Nanti anak tambahkan. Lunasi hutangnya dengan segera kabarkanlah kepada kerabat dan teman-teman kaum muslimin. Segera persiapkan keperluan perawatan jenazah. Bila mendapatkan mayat yang kaku atau keras, lemaskan dengan air hangat yang bercampur dengan air teh dan daun sirih. Itu nanti ada praktiknya di sana. Baik, kewajiban terhadap jenazah, syarat memandikan jenazah. Utamakan orang yang ditunjuk oleh mayit. Karena keluarga Rasulullah pernah berwasiat, besok kalau aku meninggal, kata putri beliau, biar ini yang memandikanku. Ya. Utamakan orang yang diwasiatkan. Utamakan orang yang ada di sekitar beliau. Tetapi syaratnya muslim, berakal dan balik, terpercaya, amanah dan paling mengetahui sunnah. Ini yang paling penting. Jadi tidak diada-adakan, ya, harus begini, harus ditinggikan, di bawahnya dikasih dupa segala macam. Tidak perlu seperti itu, ya. Biasa-biasa saja, ya. Orang yang memandikan adalah laki-laki bila jenazahnya laki-laki, dan perempuan bila jenazahnya perempuan. Ayah dan ibu boleh memandikan putra-putrinya kalau dia masih di bawah umur 7 tahun. Dan suami boleh memandikan jenazah istrinya dan sebaliknya. Ingat, bagaimanapun cintanya seorang putri kepada ayahnya yang sudah meninggal, dia tidak boleh memandikannya kalau dia sudah balik, nggak boleh. Demikian pula bagaimanapun cintanya seorang putra kepada ibunya, kalau meninggal dia tidak boleh melihat aurat ibunya, sekalipun itu ibu kandung, nggak boleh. Inilah Islam menjaga bagaimana kehormatan hambanya yang akan menghadap ke Allah harus tetap ditutupi. Bagaimana pula manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk merawat jenazah saudaranya, belum keluar, belum masuk kubur, jenazah saudaranya sudah ditebarkan aibnya. Makanya orang yang merawat jenazah itu harus jaga amanah. Jika yang meninggal itu adalah perempuan dan yang hidup saat itu adalah laki-laki, maka ditayamumkan. Satu kampung ini yang meninggal itu adalah laki-laki. Satu kampung nggak ada laki-laki kecuali beliau. Tidak boleh dimandikan, tayamumkan dalam keadaan dia menutup aurat. Kalau misalnya yang meninggal perempuan di kampung itu laki-laki semua, tidak boleh dimandikan. Ini pernah terjadi kasus pandemi kemarin. Ada di suatu provinsi perempuan dimandikan oleh laki-laki. Nauzubillah min dzalik.
Tidak menutup kemungkinan, bukan di pandemi. Ana melihat sendiri di sebuah daerah, Ana pergi melayat. Ana melihat di situ yang meninggal ibu-ibu. Kami masuk ke ruangan itu. Tiba-tiba bapak-bapak sudah berada di sekitar tempat mengafani. Bapak-bapak. Ana katakan kepada orang-orang di situ, kenapa ada bapak-bapak di situ sekalipun itu anaknya? Memang begitu biasanya. Ana langsung keluar, Ana marah, keluar. Kenapa begitu caranya? Oh memang begini begini, ya sudah, kita keluar saja. Tidak tahan saya melihat. Tidak tahan. Karena sudah sering Allah memberikan anak bagaimana ujian-ujian ketika kita merawat jenazah terlalu banyak. Yang sudah anak dapatkan bagaimana ketika merawat jenazah. Kasihan. Ya kalau harus dilihat oleh orang lain auratnya itu kasihan. Jadi itu hukum, itu sunnah yang harus kita lakukan dengan baik. Karena itu adalah kewajiban kita terhadap jenazah. Sekalipun ini adalah fardu kifayah, tapi masing-masing kita harus tahu bagaimana cara merawat jenazah. Cara memandikan jenazah ditempatkan di tempat terlindung dan seterusnya. Jenazah diberikan pakaian basahan. Pakaian basahan itu bukan dari kain putih. Beberapa kali Anda berdebat dengan keluarga. Ini kain putih katanya untuk menutup, jangan pakai kain putih tetap kelihatan auratnya. Untuk apa ditutup? Pakai kain kain sarung panjang. Kan tidak kelihatan. Tapi kalau kain putih sama aja bohong. Tetap kelihatan kan? Air untuk memandikan jenazah hendaknya air dingin kecuali dalam keadaan darurat. Setelah segala keperluan mandi siapkan, maka hendaklah dilakukan hal sebagai berikut: membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah sampai hilang. Nanti ada caranya. Mengangkat jenazah agak didudukkan. Boleh agak diangkat sedikit untuk memudahkan ditekan perutnya agar keluar kotorannya. Karena ada pada kasus-kasus tertentu ketika ditekan tidak keluar, tapi proses ketika kita memandikan ini kan bereaksi kulit manusia ini dengan ada dingin masuk. Jadi ketika mengangkat jenazah baru kotoran itu banyak sekali keluar. Nah ini harus diantisipasi. Bersihkan kotoran yang ada pada kuku dan jari tangan, termasuk kotoran yang ada di mulut dan gigi. Mendahului anggota-anggota wudhu pada waktu mulai menyiramkan air. Tidak disyariatkan menggunting kuku karena itu menyakiti nanti jatuhnya. Ya, ini di beberapa tempat ada yang seperti ini. Waktu itu Ana ditanya, Ustazah kami mau ada perawatan jenazah. Oh ya, kami sedang siapkan gunting kuku segala macam. Untuk apa? Kan gunting kuku nggak ada. Tidak ada tuntunannya menggunting kuku. Takutnya kita jatuh kepada menyakiti. Ada gigi palsu. Pernah ada yang bertanya kemarin, Ana tidak bisa merawat jenazah saudara satu lingkungan. Ana minta kepada teman-teman yang sudah diberi pelatihan seperti ini. Kemudian beliau berusaha untuk mengeluarkan, ada keluarga katanya itu pakai gigi palsu. Jangan dikeluarkan kecuali itu ada emas di giginya, karena itu bermanfaat. Tapi kalau gigi palsu biasa kemudian berusaha dikeluarkan menyakiti, nggak boleh. Menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata, mulai dari kepala terus ke bawah sampai kaki. Menyiram dan mandikannya disunahkan bilangan ganjil dengan berurutan. Setelah seluruh tubuh disiram basah, segera memakai sabun sampai bersih benar. Sesudah itu diwudhukan dengan sempurna dan terakhir disiram dengan air dicampur dengan kapur barus atau barang lainnya berbau wangi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nanti ada di bagian belakang. Dikeratkan dengan handuk untuk mayat perempuan, rambutnya dipintal. Ibu-ibu mohon maaf pada putri-putri kita. Kata Rasulullah, janganlah seorang perempuan menyerupai laki-laki, janganlah seorang laki-laki menyerupai